Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Arum pada Mapel IPA. Kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Gimana kabarnya kalian? Baik-baik saja. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan, agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk ke materi pertemuan kedua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, kecepatan tetap. Yang kedua, percepatan nol. Gerak lurus beraturan, besar kecepatannya sama dengan kelajuan dan besarnya perpindahannya sama dengan jarak. Berikut ini adalah gambar grafik yang menunjukkan hubungan antara jarak tempuh atau S dan waktu pada GLB, di mana pada grafik yang pertama atau grafik yang A ini adalah menunjukkan kelajuan. Sedangkan grafik yang B di sini adalah menunjukkan jarak terhadap waktu. Rumus untuk mencari jarak tempuh yaitu S sama dengan V kali T. Jika acuan S0, maka S-nya sama dengan S0 plus F kali T. Coba kalian sama melihat di LKS kalian masing-masing ya. Di situ pada materi GLB ada contoh soal. Silahkan kamu lihat LKS tepatnya pada halaman 5. Sekarang Bu Arum lanjutkan. Nah, ini adalah contoh gerak lurus beraturan, di mana benda yang diluncurkan dari papan seluncur dengan kemiringan yang kecil, maka ini akan menempuh jarak yang sama dan waktu yang sama. Nah, kalau ini berhubungan dengan percepatan, semakin tinggi sudut yang dibuat, maka di sini semakin dari awal pelan tapi lama kelamaan dia akan cepat. Ini dinamakan dia kecepatannya tidak konstan. Nah, ini percepatan. Kereta troli yang sudah dipasang pita kertas dihubungkan dengan tiker timer dilanjutkan pada papan miring yang sudut kemiringannya relatif besar seperti yang dibahas pada gambar sebelumnya, sehingga kapal meluncur ke bawah dengan kecepatan makin besar. Jadi semakin besar titik sudutnya, maka kecepatannya semakin lama semakin besar. Di mana di sini percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi kalau kecepatan itu konstan, sedangkan kalau percepatan di sini adalah mengalami pertambahan percepatan tiap satuan waktu. Ini adalah rumus dari percepatan. Untuk gerak dipercepat beraturan nilainya A positif, sedangkan untuk gerak diperlambat beraturannya nilainya adalah negatif. Ini persamaannya untuk percepatan. Nah, sekarang kalau tadi adalah gerak lurus beraturan, sekarang masuk ke gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut dengan GLBB. Apa itu GLBB? Gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Apa yang menyebabkan dari gerak GLBB? Terjadi gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Jadi bisa ada dua kemungkinan kalau pada gerak GLBB, dipercepat, gerak benda dipercepat atau gerak benda diperlambat. Nah, ini bisa disebutkan di sini macam-macam GLBB. Di sini ada GLBB diperlambat dan GLBB dipercepat. Bagaimana yang dimaksud dengan diperlambat? Gerak kecepatannya berkurang secara beraturan, sedangkan kalau dipercepat otomatis dia bertambah secara beraturan. Jadi diingat-ingat ya, kalau diperlambat itu kecepatannya berkurang, sedangkan kalau dipercepat itu kecepatannya bertambah. Apa contohnya? Benda yang dilempar dari atas, mobil direm, benda jatuh bebas, mobil turun dari bukit. Ini adalah contohnya.
Sekarang masuk ke materi gaya. Gaya adalah suatu benda dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan posisi benda. Misalkan benda seperti ini. Ini ditarik atau didorong sehingga benda ini mengalami perubahan posisi atau kecepatan gerak benda. Nah, ini melukis gaya. Jika ke kanan, maka gaya itu nilainya positif. Itu ya. Nah, ini satuan besar gaya, 1 Newton sama dengan 10 din. 1 Newton atau din adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Untuk mengukur gaya dipakai alat neraca pegas seperti ini ya. Nah, ini yang dimaksudkan kalau gaya ini perpaduan gayanya namanya gaya resultan. Jika gaya itu ke kanan ada F1 dan F2, maka gaya ini akan ditambahkan seperti ini yang dinamakan R atau resultan. R1 ditambah R sama dengan F1 ditambah F2 dan seterusnya. Jika gaya itu ada 4 juga berarti F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Apa yang terjadi jika gaya itu belok ada yang ke kiri? Jika gaya itu ke kiri, maka dia adalah nilainya negatif. Jika gaya itu ke kanan, maka dia nilainya positif. Nah, sekarang ini macam-macam gaya. Secara intinya gaya itu dibagi menjadi 2, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Di sini gaya sentuh ini termasuk gaya otot, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot rangkah tubuh. Contohnya angkat besi. Jadi ini yang di benda itu bisa bergerak atau melakukan gaya apabila dia menggunakan gerakan pada otot. Seperti yang dicontohkan di sini ada gambar tarik tambang dan sepak bola. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya itu bisa timbul akibat adanya gesekan. Misalkan kita mendorong benda, kita mendorong almari, kita mendorong mobil, atau mobil itu sedang berjalan, itu termasuk gaya gesek. Nah, gaya gesek tadi ada yang menguntungkan dan merugikan. Kalau yang merugikan di sini gir rodanya dan rantai pada sepeda motor sering bergesekan, dapat aus atau rusak. Kereta api cepat berjalan di atas rel magnetis. Rel model ini dibuat dengan tujuan untuk menghilangkan gaya gesek antara kereta api dan rel. Jadi selain ada kelebihan, di sini gaya gesek juga ada kerugiannya. Nah, contoh gaya sentuh yang ketiga yaitu di sini adalah gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh pegas atau benda yang sifat elastis. Contohnya seperti ini. Main panah sama main ketapel yang sering kamu lakukan ini, kalau misalkan ini tidak elastis, tidak bisa terjadi gaya pegas. Nah, ini termasuk yang gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh dia melakukan gaya, tapi dia tidak mendapatkan sentuhan atau tidak membutuhkan kontak langsung dengan badan yang dikenai. Apa contohnya? Gaya magnet dan gaya gravitasi. Kita masuk ke hukum Newton. Hukum Newton ada 3 ya nak ya. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1, bila resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, ini maksudnya adalah apabila benda itu diam tanpa ada gaya. Hukum Newton 2, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Nah, kalau ini hukum Newton 3 atau disebut biasa hukum aksi reaksi, yaitu untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama tetapi berlainan arah. Nah, demikian dulu materi yang saya sampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi kalian juga bisa mencermati materi di LKS atau buku paket kalian. Yang diterangkan Bu Arum di sini adalah sebagai tambahan memotivasi kalian agar kalian tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian sudah mempelajari semua materi yang disampaikan Bu Arum hari ini,
Tolong kamu kerjakan soal ini. Di sini ada kerjakan soal pada LKS halaman 29. Jadi kamu nyari halaman 29, dikerjakan nomor 26. Soalnya ditulis. Kalau fisika jangan lupa cara mengerjakannya juga harus ditulis. Terima kasih. Semoga pertemuan yang kedua ini bisa menjadikan manfaat dan ilmu kalian juga bermanfaat sampai kapanpun. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa setiap keluar rumah memakai masker. Dan jangan lupa setiap dari luar rumah kita wajib cuci tangan dan kaki menggunakan sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.